Bapak Ibu, memang yang namanya celok riset ini tentunya membuka mata semua banyak orang karena memang penemuan terbaru dengan teknologi terbaru dan sekarang kebutuhannya untuk orang-orang dengan modern lifestyle. Dan awal-awal saya boleh izin ya, saya adalah seorang dokter hemodialisa, saya sudah sekitar 10 tahun lamanya di bidang hemodialisa ini, saya memang orangnya kalau dokter di hemodialisa setiap hari ngadepin orang cuci darah, jadinya takut Bapak Ibu, takut dengan yang namanya kata-kata suplementasi. Kebayang nggak Bapak Ibu kalau misalnya dibilang takut? Karena memang saya juga udah ibaratnya sudah terpatri ya di pikiran saya itu kalau yang namanya suplemen tuh nggak bagus. Karena orang-orang yang saya obatin di klinik cuci darah, baik di rumah sakit ataupun di klinik, nah itu benar-benar jatuh ke dalam kondisi cuci darah ketika dia banyak minum suplementasi. Nah, dari situ saya kayaknya nggak mau deh gitu untuk sharing ini karena memang saya khawatir ya justru ini akan menambah jumlah pasien-pasien saya. Tapi Bapak Ibu, ketika saya sering dan melihat banyak belajar dari orang-orang yang terdahulu menggunakan, mengkonsumsi Pharmanex, saya lihat waktu itu leader dari Vietnam ya, 20 kapsul Bapak Ibu dia konsumsi dalam waktu 8 tahun, itu dia bukan kena ginjal, tapi malah wajah dan badannya bersama istrinya yang usianya 54 tahun itu bertambah muda sampai kelihatan usia 35 tahun. Nah, dari situ saya terima nggak Bapak Ibu? Nggak terima juga. Saya cuma bisa, oh ya udah, saya mulai tersadar. Tapi dari situ saya mulai mencari, benar kata Mbak Anggi, saya memang suka ngulik, baca-baca jurnal dari awal saya join Nuskin, karena saya orangnya skeptis. Jadi saya baca jurnal, penelitian, company profile, dan macam-macam, sampai rasanya, Masya Allah, merinding banget ya. Ini perusahaan beneran nggak main-main memberikan sebuah solusi kesehatan di masa yang waktu saya pertama kali join sampai saat ini. Wow, ini benar-benar luar biasa. Dan for information Bapak Ibu, dari saya merasa belief dengan teknologi Edgelock, akhirnya saya gunakan. Nah, saat itu kebetulan di kantor saya memang sedang beban yang sangat luar biasa. Saya mendapatkan yang namanya tantangan. Waktu itu pekerjaan saya sebagai manajerial dan saya setiap hari merasakan perdarahan di belakang sinus, yaitu belakang dari hidung saya. Nah, itu saya selalu merasakan perdarahan setiap hari. Dan kebayang Bapak Ibu, saya udah cross check ke bagian THT, katanya aman-aman aja. Tapi saya konsultasi ke banyak teman-teman sejawat saya, katanya ini bukan permasalahan biasa. Nah, ini pasti ada mengarah ke sesuatu. Nah, itu biasanya mengarah ke arah cancer kalau ada bleeding, bukan hanya sinusitis biasa. Kebayang nggak sih Bapak Ibu, saya sebagai seorang dokter, kepengennya hidup itu ibaratnya makmur, kerja, pulang kerja, bisa ketemu sama anak-anak. Tapi ternyata dari beban pekerjaan itu saya justru punya yang namanya tantangan, yaitu tadi penyakit saya. Dari situ saya coba konsumsi Pharmanex, ya Masya Allah ya, pola hidup sehat, kemudian pola makan, olahraga, saya konsumsi Pharmanex selama 6 bulan, bleeding saya sama sekali nggak ada Bapak Ibu. Dan sampai sekarang saya pun pribadi bukan hanya saya yang bertransformasi, tapi keluarga saya, keluarga Indonesia yang memang benar-benar tertransformasi dengan teknologi Edgelock. Oke, itu cerita saya. Dan pada sore hari ini saya diberikan kesempatan untuk menjelaskan bagaimana teknologi Edgelock itu sangat luar biasa, Bapak Ibu. Boleh slide saya ditayangkan, Mas Warto? Atau tim IT boleh? Yes, betul. Yang dikonsumsi sampai kejadian cuci darah memang bukan suplementasi Pharmanex ya. Jadi memang suplementasi yang memang kebanyakan home industry. Home industry plus ditambah lagi semacam obat pelangsing yang nggak ada ingredientnya kurang jelas. Itu banyak banget dikonsumsi. Sampai sekarang pun kejadiannya masih ada. So, oke, boleh slide saya? Sebentar. Oke. Dok Naf, slide-nya udah dikirim ya? Maaf, agak tadi kata Pak Uli udah. Bentar. Saya pikir mau nge-play sendiri tadi. Kalau buka sendiri, entar. Aku udah kirim ke grup
Coba Mas. Kalau buka sendiri boleh Mas? Yes, saya tuh amazing Bapak Ibu sambil nunggu ya. Jadi bukan hanya saya, karena beban pekerjaan, beban rumah tangga, suami saya waktu itu sampai CSP 2 kali Bapak Ibu. CSP-nya itu nggak main-main, sampai keguling dari motor. Keren banget pokoknya, keguling dari motor dan dia langsung kita ketemuan di UGD dan ternyata ya ada gangguan sedikit dari EKG-nya. Nah, dari situ waduh, di usia 33 tahun, loh kok bisa gitu loh. Nah, chest pain, padahal itu kan biasanya di usia 40 tahun. Kenapa bisa? Nah, disitulah Bapak Ibu sih mulai berpikir, ini sebenarnya ada apa dengan yang kami berdua kerjakan? Ada apa ya dengan yang selama ini kami makan, kami lakukan? Berarti ada sesuatu dong. Nah, dari situ kita mulai ikut program, mulai konsumsi suplementasi. Nah, dari situ bukan hanya saya bertransformasi, tapi juga suami saya. Itu saya alhamdulillah, benar Mbak Ayu, saya pernah cek urium kreatinin suami saya dan itu just bagus banget setelah program TR90. Jadi ini benar-benar bukan suplementasi yang sembarangan, saya pun akan sharing sore hari ini. So Bapak Ibu, yuk kita di sini mudah-mudahan lebih banyak lagi sharing ke banyak orang, karena saya merasa banyak orang bisa terbantu dengan teknologi Edgelock. Slide, Mas. Sudah terlihat belum, Dok? Oh, udah muncul. Oke. Next. Belum terganti. Oke. Ya. Ya, Bapak Ibu, saya adalah dokter hemodialisa yang memang ibu dari 4 orang anak. Nah, sekarang, ya boleh yang tadi. Oke, hari ini Bapak Ibu tentunya kita punya tantangan nih. Zaman dulu kalau misalnya zaman-zamannya awal-awal saya sebagai dokter cuci darah ya, itu 2013. Itu in-nya cuma sama teh gelas Bapak Ibu. Terus in-nya itu cuma sama teh sisri, maaf ya kalau nyebut merek ya, itu cuma memang in-nya cuma masalah itu doang. Yang lain tuh nggak ada masalah. Tapi zaman sekarang kita tuh memenuhi yang namanya tantangan modern lifestyle. Apa itu Bapak Ibu? Siapa yang merasa di rumahnya itu tambah stres? Tambah stres kenapa? Karena memang tentunya beban hidup bertambah banyak. Tadi saya baru sharing nih, katanya pengeluaran semakin banyak, tetap ada yang harus dikeluarkan, tapi pemasukan benar-benar sulit banget dicari. Zaman sekarang nih, 3 sampai 2 tahun terakhir. Kemudian jam kerja yang nggak tetap. Ada yang merasa nggak sih? Ada yang pernah bilang, aduh, gara-gara teknologi Zoom tuh, kerja sampai jam 11 bahkan jam 12 malam. Wow, keren banget saya bilang. Itu sampai sebegitunya, jam kerja jadi nggak tetap. Dan kita tetap harus on Bapak Ibu, karena memang permintaan dari atasan. Keren banget. Kemudian kebiasaan tidur yang buruk. Karena memang tentunya ya 2 tahun terakhir ngerasain nggak sih Bapak Ibu kalau misalnya Bapak Ibunya belum tidur, anak-anak karena siangnya nggak sekolah, akhirnya tidurnya ikutan malam juga. Nah, semuanya ngerasain kan kalau jam tidurnya udah mulai berkurang. Nah, kayak apa tuh rasanya? Besok paginya, apakah bisa konsentrasi kerja? Ya, mungkin sekali-sekali bisa, tapi lama-kelamaan tentunya udah mulai tuh turun yang namanya konsentrasi. Kemudian Bapak Ibu, makan yang nggak teratur karena saking heboh dengan pekerjaan, ngurusin anak dan juga suami, nih buat ibu-ibu nih, ya udah deh Pak, maafin mama ya, sekarang kita GoFood aja, pokoknya yang ada deh, ya udahlah ayam penyet udah cukup, udah kenyang mah, nggak apa-apa. Akhirnya yang digoreng-goreng itu yang akhirnya masuk. Dan kita lupa deh, seharusnya kita memenuhi kebutuhan nutrisi yang memang lengkap dari karbohidrat, protein, vitamin, mineral. Ternyata itu bisa tidak terpenuhi Bapak Ibu. Lanjut Mas. Oke, nah memang faktanya 1 dari 8 orang memiliki kimia tubuh yang sehat. Ini berdasarkan
penelitian. Nah, ibaratnya kimia tubuh kita itu adalah sebagai proses biokimiawi yang berefek dari kesehatan kita sehari-hari. Apa yang kita makan, apa yang kita lakukan, apa yang kita perlakukan terhadap diri kita, apakah kita nge-push terus dengan aktivitas dan juga deadline yang terus berjalan. Nah, ini tentunya akan mempengaruhi metabolisme kita. Catat ya Bapak Ibu, nanti tentunya akan berhubungan. Ketika hanya satu orang yang memiliki kimia tubuh yang sehat, tentunya akan ada sebuah peluang plus tantangan yang memang harus kita hadapi. Lanjut, Mas. Oke, Bapak Ibu udah kenal bukan? Sepertinya ini udah digaung-gaungkan sekitar 6 bulan terakhir ya. Edgelong Reset, kapsul kecil yang berwarna ungu yang mempermudah Anda mengkonsumsi kapsul dengan jauh lebih sedikit tetapi manfaat yang jauh lebih banyak. Next, Mas. Oke, Edgelong Reset pembedaannya apa Bapak Ibu? Ini udah ditunggu-tunggu loh selama 7 tahun dan baru keluar. Ini karena memang mengalami penelitian yang memang benar-benar eksklusif buat antosianin. Dan formulanya yang memang khusus untuk memelihara kesehatan Anda. Yuk, buat kesehatan kita nih. Selaras dengan ilmu pengetahuan, Bapak Ibu, hati-hati. Kalau dibilang regone piro, harganya berapa? Terus ternyata harganya, wah lumayan ya Mbak, lumayan ya Dok. Nah tentunya dengan harga yang sebegitunya, pastinya ada basic science yang memang melatar belakangi dari si Edgelong Reset ini. Dan tentunya selaras dengan ilmu pengetahuan yang terkenal, terkini, yang ada dari seluruh dunia. Dan satu-satunya yang memang membantu untuk mendukung gaya hidup Anda. Ayo, siapa yang punya gaya hidup modern lifestyle? Kalaupun nggak punya, keseret-seret nggak sih? Pastinya. Salah satunya kalau misalnya zaman bukber nih, pastinya semuanya maunya kumpul, bukberan. Besok bukberan lagi. Nah, itu yang menjadi sebuah gaya hidup. Next, Mas. Nah, di sini kita persembahkan Edgelong Reset sebagai pendobrak industri nutrisi. Manfaatnya yang sangat terbukti secara ilmiah, kemudian menargetkan sumber yang mempengaruhi proses biokimiawi di dalam tubuh kita. Mungkin ada yang bingung ya, biokimiawi ini apa? Nanti saya sharingkan. Kemudian berdasarkan dengan ilmu pengetahuan dan penelitian yang eksklusif dan dengan formula antosianin yang benar-benar unik. Yuk, lanjut, Mas. Oke, siapa yang udah pernah makan purple food? Nah, ini udah tren sekitar tahun 2017 sampai 2018. Warna natural yang memang benar-benar jarang ditemui pada makanan dan juga dikenal sebagai superfood. Nah, plus didukung sama penelitian yang menunjukkan kadar antosianin yang tinggi. Next. Oke, siapa yang udah paham superfood itu apa sih? Superfood adalah makanan yang memang memiliki kepadatan nutrisi yang sangat tinggi, kandungan mineral, vitamin, dan juga antioksidan. Mungkin Bapak Ibu udah kenal belum sama yang namanya antioksidan? Antioksidan ini adalah molekul alami Bapak Ibu yang seharusnya terdapat di dalam makanan dan itu bisa di metabolisme di dalam tubuh kita sendiri sebenarnya. Tetapi kebanyakan karena memang pola makan kita yang saya sebut tadi, modern lifestyle dan apa adanya, itulah yang menyebabkan kadar antioksidan di dalam tubuh kita menjadi jauh lebih turun. Oke, antioksidan ini memang membantu menetralisir radikal bebas. Radikal bebas apa sih? Yaitu merupakan sebuah produk sampingan, sisa dari metabolisme dari penghancuran makanan yang kita makan. Lalu, apa yang terjadi ketika antioksidan ini menurun dan memang tidak bisa seimbang dengan kadar antioksidan yang terjadi di dalam darah kita? Akhirnya terjadi yang namanya kanker, peradangan sendi, atau misalnya penyakit defisiensi imun, atau misalnya alergi, atau penyakit-penyakit yang lainnya. Boleh next, Mas? Oke, Bapak Ibu.
Udah pernah coba ya superfood atau misalnya buah-buahan dengan kandungan antosianin? Ada blackcurrant, ada plum, ada purple cabbage, ada blueberry. Mungkin Bapak Ibu udah pernah banyak coba. Tapi tahukah Bapak Ibu berapa miligram yang memang bisa memberikan manfaat secara efektif ke dalam kesehatan tubuh kita? Yaitu manfaatnya kurang lebih 215 miligram. Itu setara dengan apa Bapak Ibu? Setara dengan 1 cangkir blackberry, atau setengah cangkir blueberry, atau 3 cangkir strawberry. Pertanyaannya, Bapak Ibu, kira-kira semua orang sanggup apa enggak untuk bisa mengkonsumsi 3 cangkir strawberry? Saya pribadi 1-2 biji aja udah lumayan. 5 atau 6, waduh, besok saya bolak-balik ke belakang karena memang benar-benar asam Bapak Ibu, nggak kuat rasanya. Terus ditambah lagi, apakah persediaan blueberry, purple cabbage, atau misalnya raspberry ada di Indonesia seterusnya? Karena memang kita harus impor. Tentunya harganya juga lumayan keluar koceknya. Oleh karena itu, Bapak Ibu, kami mempersembahkan sebuah teknologi yang sangat luar biasa. Next. Nah, New Skin memberikan sebuah teknologi yang dia langsung mencari tahu sebenarnya ada apa sih dengan si antosianin. Antosianin itu dari berbagai macam purple food yang mana yang benar-benar efektif. Nah, ternyata hanya ada di blackcurrant, bilberry, dan juga black rice. 3 item makanan inilah yang memang benar-benar bisa memberikan hasil antosianin terbaik. Lalu Bapak Ibu, apakah si antosianin ini tidak diteliti kembali dan langsung dikonsumsi begitu saja? Tidak, Bapak Ibu. Karena memang antosianin itu adalah molekul yang lumayan besar. Lalu dicari kira-kira antosianin yang jenis apakah yang memang benar-benar memberikan efek keamanan di dalam tubuh kita dan juga memberikan manfaat yang benar-benar efektif di dalam tubuh kita. Nah, ini akhirnya diteliti dan ditemukan adalah cyanidin dan juga delphinidin. Catat ya Bapak Ibu, kalau saya baca jurnal, ini banyak banget zat yang memang bagian dari antosianin dan itu juga diteliti. Tetapi New Skin memberikan suatu advanced research yang diteliti dan ditemukan yang terbaik adalah cyanidin dan delphinidin. Yuk, next. Oke, saya ingin sharing nih hubungannya sama kesehatan kita apa nih? Ternyata secara uji klinis ya Bapak Ibu, ini semua adalah cara kerja si antosianin, yaitu delphinidin dan juga cyanidin. Dalam waktu 12 minggu ya Bapak Ibu, ini sangat membantu untuk memberikan yang namanya proses oksidatif dari asam lemak yang benar-benar bisa meningkat. Kemudian sensitivitas insulin juga meningkat di jaringan lemak. Kebayang nggak jaringan lemak kita ketika kita konsumsi antosianin itu bisa meningkatkan oksidasi asam lemak. Jadi lebih banyak dihancurkan lemak-lemak di dalam tubuh kita. Kemudian di muscle, di otot kita Bapak Ibu. Kebanyakan buat orang-orang, memang otot ini fungsinya adalah merubah dari glukosa ke dalam gula otot. Tetapi dengan konsumsi antosianin dari H-Log Reset, nah ini membantu untuk penyerapan glukosa jauh lebih banyak sehingga menstabilkan kadar glukosa di dalam darah. Nah, satu lagi, metabolisme glukosa juga bisa meningkat. Bapak Ibu, ini keren banget nggak sih? Udah secara uji klinis langsung membuktikan gula darah kita stabil. Dan akhirnya stabil selama 3 bulan berturut-turut, HbA1c-nya pun dalam nilai standar. Ya. Kemudian, pankreas. Antosianin ini juga bekerja di pankreas kita. Nah, ini kalau misalnya pada orang-orang yang memang udah terdeteksi, terdiagnosis kencing manis. Pernah nggak Bapak Ibu melihat orang tua atau tetangganya, Bu, Ibu dengan glukosa 200 lebih, ini sudah didiagnosa kencing manis. Nah, besoknya dia harus minum obat. Lalu ternyata karena stres dan juga yang lain hal, glukosa darahnya naik turun Bapak Ibu. Akhirnya kebingungan kan? Nah, kita bisa bantu. Kita bisa bantu pada orang-orang tersebut yang memang udah dengan kelainan.
Gimana caranya? Dengan konsumsi antosianin. Tentunya ketika regenerasi sel beta pankreas itu jauh lebih baik, meskipun dalam kondisi sudah positif diabetes mellitus, ini akan membantu paling tidak memberikan hasil nilai HbA1c yang standar dan mengurangi komplikasi dari penyakit gula darah yang lainnya. Mungkin udah tahu ya, kalau komplikasi penyakit gula darah salah satunya tangan geringgingan, kebas-kebas, mata bisa jadi katarak, kemudian gangguan ginjal. Nah, itu sering sekali pada orang-orang yang memang dengan diabetes dan glukosa darahnya benar-benar naik turun gitu ya, Bapak Ibu. Kemudian yang keempat, kondisi di dalam liver kita. Gimana sih cara kerja si antosianin? Ternyata bisa menurunkan akumulasi lemak. Plus ditambah lagi menurunkan stres oksidatif. Nah, ini Bapak Ibu pernah nggak melihat kasus tiba-tiba terjadi kondisi fatty liver, padahal kondisi badannya nggak gemuk-gemuk banget lah ya, kira-kira standar, tapi perutnya agak buncit, kemudian pekerjaannya stres hebat karena memang tekanan yang sangat luar biasa, atau memang orang-orang yang nggak bisa tidur di waktu awal harus tidur di jam 1, jam 2, jam 3, tiba-tiba pas dia MCU itu mendapati kondisi fatty liver, Bapak Ibu. Fatty liver itu gambaran livernya udah nggak mulus, nggak kayak kita beli di nggak beli ati di pasar itu beneran mulus bagus, tapi udah gerunjul-gerunjul, udah bentuk selnya tuh udah beneran kayak berkumpul, jadi ada bagian kayak bulat-bulat tapi nggak rata. Nah, itu salah satu gambaran fatty liver. Nah, dari situ kita bisa bantu dengan antosianin, Bapak Ibu, sehingga kita bisa ngebantu untuk mengurangi stres oksidatif dan tentunya ngebantu regenerasi sel liver jauh lebih baik. Ini terbukti loh secara uji klinis. Bapak Ibu boleh cari, boleh simak atau boleh tanya sponsornya, bener nggak hasilnya beneran secara uji klinis. Next, Mas. Oke, saya mau sharing nih Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa simak, mohon izin ya. Ini adalah proses inflamasi yang tadi Mas videonya minta ditayangkan. Silakan. Suaranya nggak kedengeran ya? Bentar dok. Saya harus munculin suaranya dulu. Bentar. Share. Ya, Bapak Ibu, kenapa sih saya mau ngomongin tentang proses inflamasi? Awalnya saya pribadi cuma berpikir... Udah siap dok videonya dok? Belum share. Oke, ini saya share ya. Bentar. Makasih ya, Mas. Oke. Gen berbahaya memasuki tubuh, maka sel makrofag yang ada di jaringan akan memfagosit bakteri dan mengeluarkan zat kemotaksin dan sitokin proinflamasi. Selain itu, sel mast di jaringan juga mengeluarkan histamin yang akan memicu dilatasi pembuluh darah sekitar dan meningkatkan permeabilitas pembuluh darah. Zat kemotaksin dan sitokin yang dihasilkan akan menarik sel-sel neutrofil dan monosit dari pembuluh darah untuk keluar ke jaringan dengan cara diapedesis. Kemudian, neutrofil dan monosit yang sudah berada di area peradangan akan memfagosit semua patogen berbahaya dan sisa-sisa jaringan. Oke, ya Bapak Ibu. Ini adalah gambaran yang memang proses inflamasi secara fisiologis, secara normali lah di dalam tubuh kita. Kalau kita jaringnya kecucuk jarum, itu proses inflamasi secara akut. Kita ngerasain kan nyut-nyut, sakit, kemudian warna merah, kemudian dia bengkak, itu adalah proses inflamasi. Tapi yang sering kali terjadi adalah proses inflamasi yang secara kronis di dalam tubuh kita. Misalnya, Bapak Ibu, ada nggak yang merasa tiba-tiba bangun pagi lututnya sakit dibuat jalan, sampai semingguan nggak bisa jalan, jalannya pincang. Apakah inflamasi tersebut hanya terjadi di hari itu? Nah, jawabannya adalah inflamasi secara kronis itu terjadi apabila Bapak Ibu mengalami yang namanya glukosa darah tinggi, lemak yang memang tinggi, atau misalnya sisa-sisa metabolisme atau free radikal yang memang benar-benar banyak, dan akhirnya terjadi proses inflamasi di dalam tubuh kita, terjadi hari ini, kemudian lusa juga terjadi 1 bulan, terjadi 2 bulan, dan terjadi 3 bulan
bulan terus terjadi. Dan itu benar-benar sebagai silent killer. Kita nggak tahu kapan dia terjadi, nggak ada rasanya, tiba-tiba bangun tidur, lututnya sakit. Ini salah satu contohnya. Atau tiba-tiba punggungnya tiba-tiba kok nggak bisa dikerakin tangannya. Nah, itu adalah sebuah proses inflamasi di dalam tubuh kita yang memang benar-benar bersifat kronis. Kebayang nggak Bapak Ibu kalau misalnya peradangan yang terus-menerus itu terjadi sehingga itu bisa menyebabkan kerusakan di jantung kita, kemudian kerusakan di pencernaan kita, kerusakan di organ-organ dalam kita. Nah, itulah prosesnya. Next, Mas. Nah, ini adalah sebuah penelitian yang saya sendiri kalau ngomong tuh memang enaknya supaya kepala ini lurus ya. Semuanya harus based on research ya Bapak Ibu ya. Memang pencegahan dari penyakit kronis adalah benar-benar dari proses inflamasi. Jadi benar-benar kita jangan sampai terjadi proses inflamasi. Berarti sebelum proses inflamasi apa pemicunya? Berarti jangan sampai numpuk yang namanya free radikal bebas. Nah, selanjutnya proses untuk mencegah inflamasi adalah dengan menurunkan respon dari agregasi trombosit atau penempelan trombosit ya pada cardiovascular disease. Jadi ini benar-benar hubungannya sama inflamasi. Next, Mas. Oke, salah satu yang disebabkan oleh radikal bebas itu seperti tadi ya, peningkatan glukosa di dalam darah, peningkatan lemak, kemudian juga sisa metabolisme yang menumpuk. Akhirnya salah satu organ yang terkena adalah liver. Yang tadi seperti saya gambarkan, ini gambaran fatty liver yang harusnya dia mulus tapi dia gerunjul-gerunjul. Kalau misalnya ini adalah tahap awal Bapak Ibu, dan nggak bisa ada solusi apapun selain Bapak Ibu minum obat dan benar-benar hanya menghambat progresivitasnya. Tetapi, nah, bagaimana dengan age-lock reset? Oke, nanti saya ceritain. Next, Mas. Ini juga di gambaran dari sel beta pankreas kita. Sel beta pankreas kita, karena memang dia banyak banget menghancurkan glukosa di dalam darah untuk benar-benar bisa dijadikan glukosa otot, tapi saking tingginya glukosa darah di dalam tubuh kita, ini akhirnya bisa merusak dari sel beta pankreas kita dan terjadi yang namanya insulin resisten. Nah, inilah memang disebabkan karena radikal bebas. Yuk, next. Nah, Bapak Ibu, ini adalah bidang saya. Saya di CKD, chronic kidney disease, dan salah satunya cirrhosis hepatis ini salah satu case aja yang memang kadang saya temui ya di kasus-kasus saya. Gimana caranya supaya jangan sampai ke lingkaran ini Bapak Ibu? Karena jujur ya Bapak Ibu, banyak yang hal kita tidak sadari. Yang pertama obesitas. Lingkar pinggangnya lebih dari 80 cm. Ayo, siapa yang ngerasa lingkar pinggangnya bertambah besar selama pandemi? Kemudian metabolic syndrome. Metabolic syndrome ini mungkin orang-orang nggak menyadari. Saya pribadi pun jujur ya, pernah glukosa darah saya itu benar-benar 140. Padahal usia saya baru sekitar 28 tahun. Saya menyangka, wah udah biasa lah itu kalau glukosa darahnya naik. Paling-paling jatuhnya ke DM, paling jatuhnya minum obat, nggak apa-apa lah, atau cuma minum obat setiap hari. Nah, ternyata sekarang ini, yuk kita mulai menyadari, kalau misalnya sudah mulai glukosa darahnya mulai naik di atas 100, tensinya sudah mulai naik di atas 220 per 90, pernya nggak boleh 90 loh, udah mulai naik. Plus kolesterolnya di atas 150, itu sudah mulai terjadi yang namanya kerusakan dari metabolik. Nah, kebayang nggak Bapak Ibu kalau misalnya kita biarin aja, nggak ngebangun awareness dari awal, padahal sesimpel kita bantu dengan pola makan dan olahraga aktif, tapi kita cuek aja sehingga terjadi yang namanya diagnosis jatuh ke kencing manis, kerusakan dari ginjal, mungkin yang baru fase awal, kemudian hipertensi. Nah, ini biasalah, saya kalau misalnya minum obat tensi itu nggak seru dong, karena saya itu gampang lupaan. Terus ditambah lagi kalau minum obat gula darah, saya malah keliengan dok, ini langsung turun gula saya. Padahal sudah didiagnosis dan sudah bertahun-tahun, memang ibu ini atau bapak ini dengan gangguan gula darah atau kencing manis dan hipertensi. Nah, tapi Bapak Ibu,
mungkin ini for information ya, pada secara kenyataannya ya, semua obat yang kita konsumsi, baik itu hipertensi, kencing manis, atau obat-obatan yang lainnya, tentunya akan berpengaruh ke penurunan fungsi ginjal, yaitu terjadi kerusakan di dalam ginjal kita. Terus gimana dong? Bisa nggak usah minum obat ya? Nah, nggak bisa juga Bapak Ibu. Karena memang kalau Bapak Ibu dengan gangguan glukosa yang naik turun, tensi naik turun, dibiarin aja dengan alasan obat nanti berbahaya. Nah, nggak bisa juga, karena kita punya dua jalur. Minum obat semakin rusak ginjalnya, nggak minum obat karena gulanya tinggi, juga semakin rusak ginjalnya. So, apa yang harus saya lakukan dong? Seakan-akan jalan kiri, jalan kanan itu udah mentok gitu loh. Yuk, coba kita lihat next. Oke, ya kita kembali ke Edgelog Reset Bapak Ibu yang sangat luar biasa sekali. Jujur, saya pribadi ya sebagai seorang dokter waktu awal-awal kenal dengan yang namanya teknologi Edgelog, ini nggak ngerti ya apa sih proses 6S ini, karena proses 6S ini saya kan bukan orang farmasi ya, nggak tahu gitu loh. Ternyata makin banyak belajar, 6S proses ini memang commonly proses ya, yang memang dilakukan untuk standarisasi obat-obatan. Terus suplementasi kenapa harus pakai proses 6S? Nah, itulah komitmen. Komitmen dari New Skin yang memberikan 6S proses quality untuk setiap produk suplementasi yang memang dikeluarkannya. Tahap pertama Bapak Ibu, selection. Kita memilih. Nah, mana antosianin yang memang benar-benar lebih efektif membantu dalam proses biokimiawi di dalam tubuh kita. Kemudian yang kedua secara sumbernya, pastinya kita pilih dari mana? Blackcurrant, bilberry, dan juga black rice. Nah, yang ketiga spesifikasi, Bapak Ibu nggak mudah dari blackcurrant, bilberry, dan beras hitam itu dipecah, kemudian kita temukan molekulnya masih besar Bapak Ibu, dan kita harus pecah lagi molekulnya jadi molekul yang kecil yang benar-benar no effect samping, karena yang benar-benar kita konsumsi adalah zat aktifnya, dan itu investasinya mahal Bapak Ibu. Nah, yang keempat standarisasi, kita pastikan standarisasi dosisnya adalah 215 mg per hari. Kemudian safety, sudah dipastikan tidak ada kandungan logam berat, plus tambah lagi tidak ada kontaminan, yaitu mikroba-mikroba yang memang berbahaya di dalam tubuh kita. Kemudian pembuktian, ini kalau saya dengerin penjelasan dari saintisnya, salah satunya adalah Mark Bartlett, dia menginfokan ada 5 penelitian advance yang memang benar-benar New Skin berikan untuk bisa memberikan suplementasi terbaik, yaitu Edgelog Reset. Bapak Ibu boleh tanya ya ke sponsornya, penelitian-penelitian apa aja yang memang benar-benar terbaik membuktikan Edgelog Reset adalah yang terbaik yang diberikan untuk kesehatan metabolisme kita. Next, Mas. Oke, 7 tahun lamanya kita memang menanti adanya Edgelog Reset. Next. Oke, Bapak Ibu. Kepingin gak sih umur panjang? Pengen banget nemenin anak-anak sampai bisa usia kuliah, usia menikah, punya anak, nemenin cucu-cucu, bisa gendong, nemenin, aduh Masya Allah Bapak Ibu. Kepengen gak sih seperti itu usia kita sampai 60 tahun, 70, atau bahkan 80 tahun. Yang memang secara WHO disebutkan usia umur manusia sekarang sampai 70 tahun. Pertanyaannya Bapak Ibu, kira-kira ketika kita di usia 70 tahun, seperti apakah kondisi kesehatan kita? Apakah kita benar-benar kondisinya bisa tetap nemenin cucu, lari, nemenin makan, bermain, atau mungkin kita menjadi orang yang memang ke kamar mandi harus dibopong, atau misalnya makan aja harus didulang. Apakah seperti itu Bapak Ibu? Ini adalah sebuah pertanyaan, khususnya buat diri saya pribadi. Nanti ketika usia 70 tahun ingin hidup seperti apa? Apabila Bapak Ibu kepingin memiliki kesehatan yang prima sampai usia 70 tahun, yuk coba lihat ilmu yang ingin saya sharingkan pada sore hari ini. Nah, yang pertama, coba Bapak Ibu perhatikan tentang nutrisi.
karbohidrat, protein, dan juga vitamin-vitamin mineral itu benar-benar harus bisa tercukupi. Nah, kemudian antioksidan kita tentunya tetap harus terpenuhi. Sel tubuh kita, benar apa enggak nih? Sel tubuh kita tuh dalam kondisi yang on, atau memang benar-benar dalam kondisi yang redup, metabolismenya benar-benar lambat. Kemudian apakah benar-benar anti-aging defense, mekanisme kita benar-benar bisa bekerja, atau justru yang aging defense, yang aging mekanismenya yang memang duluan. Kemudian ekspresi genetika, apakah benar kita bisa membantu nih yang tadinya udah salah kaprah dengan pola makan dan pola hidup kita itu benar-benar bisa diperbaiki. Kemudian berat badan kita, lingkar-lingkar perut kita kira-kira bisa diperbaiki nggak Bapak Ibu? Yang terakhir Bapak Ibu, kadang ini juga terlewatkan oleh saya pribadi bahwa mikrobiota di dalam tubuh kita yang mendukung untuk proses enzim, hormon, dan juga elektrolit di dalam tubuh kita ini sangat berperan karena memang ada sekitar 2 miliar mikroba di dalam tubuh kita, dari saluran nafas, saluran pencernaan, kemudian di lambung, semuanya itu ada yang namanya mikroba. Tapi kebayang nggak gimana kita bisa mendukung kesehatan mikroba ini supaya bisa membantu juga metabolisme kesehatan kita? Yuk, next. Nah, Bapak Ibu bisa tanyakan dengan sponsornya. Saya ini men-sharingkan kalau memang Bapak Ibu kepingin seimbang secara nutrisi, vitamin dan mineralnya, antioksidannya ingin seimbang, maka coba konsumsi Light Pack. Lanjut. Kalau Bapak Ibu kepingin memiliki ekspresi genetika yang jauh lebih baik daripada yang kemarin, coba dibantu juga dengan berat badan yang memang benar-benar sehat, jadi lingkar badannya benar-benar harus tidak lebih dari 80. Nah, itu Bapak Ibu bisa konsumsi yang namanya Agelock TR90. Next. Oke, kalau misalnya kepingin memastikan usia sel kita itu benar-benar dalam usia yang prima dan ekspresi genetika kita benar-benar bagus, Bapak Ibu bisa konsumsi Agelock R2. Next. Dengan teknologi Agelock Wispan, Bapak Ibu bisa memastikan pemenuhan nutrisi antioksidan, kemudian anti-aging defense mekanismenya benar-benar bisa bekerja dengan baik, plus langsung menyasar ke ekspresi genetika, pastikan Bapak Ibu bisa mengkonsumsi yang namanya Wispan. Terakhir Bapak Ibu, ya, Agelock Reset hadir di hadapan Anda dengan memenuhi kadar antioksidan terbaik untuk tubuh kita, kemudian membantu ekspresi genetika kita yang tadinya metabolismenya masih berantakan, ini dibantu Bapak Ibu sehingga dirubah proses metabolismenya. Satu lagi yang memang menjadi sebuah aha moment buat saya, ini mikroba juga harus kita perhatikan Bapak Ibu. Kalau misalnya mikroba itu benar-benar kondisinya tidak sehat, saya kebayang Bapak Ibu waktu saya post kena virus kecil yang kemarin, itu saya kondisinya baik-baik saja. Tapi setelah itu negatif kondisinya, tetapi saya merasakan nyeri kepala hebat, kemudian mual muntah yang tidak tersolusikan, ini menjadi aha moment. Dengan adanya kita perbaikan mikrobiota di dalam pencernaan kita, itu sangat membantu kesehatan kita. PR nih Bapak Ibu, saat pandemi kita semua memiliki gejala yang hampir sama, nyeri hebat, pusing hebat, tensi naik, bahkan for information ya Bapak Ibu ya, ada salah satu keluarga saya yang memang tiba-tiba dengan gangguan ginjal. Padahal sebelumnya hidupnya sehat, tensinya bagus, gulanya bagus, dalam kurun waktu kurang lebih 10 bulan, tiba-tiba ginjalnya itu dalam kondisi yang harus cuci darah. Ureum kreatininnya naik dan tidak kunjung turun. Akhirnya ya memang harus cuci darah. Dan ini kalau dokter menjelaskan, ini disebabkan karena kondisi autoimun. Nah, Masya Allah Bapak Ibu, ini luar biasa. Mudah-mudahan dengan Agelock Reset ini bisa membantu dengan transformasi kesehatan banyak keluarga. Next, Mas. Ya, dengan sangat luar biasa ya Bapak Ibu ya. Semua orang banyak banget dengan gangguan metabolisme, banyak yang pola makannya benar-benar kurang sehat, kemudian ada gangguan kolesterol, kemudian gangguan tekanan darah, gangguan glukosa darah, plus
insulin resistensi, ada fatty liver, heart disease. Ini benar-benar penyakit yang mungkin akan semua orang juga bisa menderita ya. Kalaupun misalnya belum menderita, bisa nggak sih kita konsumsi egg celok riset? Bisa banget, karena memang pada umumnya kita semua mengalami yang namanya modern lifestyle. Nah, kebayang nggak Bapak Ibu, dengan adanya egg celok riset ini menambah jumlah target market, memperluas market kita bukan hanya buat orang-orang yang pensiunan aja, itu udah common ya, memang orang-orang pensiunan misalnya dengan proses penuaan, kemudian mulai sakit-sakit, dan kita bantu dengan age lock reset, itu common sekali. Tapi saat ini, New Skin memberikan kesempatan pasar yang sangat luas Bapak Ibu, dengan terbantunya metabolisme banyak orang yang memang di usia muda, mengalami modern lifestyle, ini sangat-sangat bisa terbantu. Next. Ya, Bapak Ibu, dari sebegitu hebatnya nutrisi dan teknologinya, perusahaan pun mempersembahkan teknologi yang terbaik. Kira-kira ada nggak sih di balik produk yang sangat luar biasa ini bisa memberikan cuan yang memang benar-benar penghasilan yang bisa punya leverage? Kalau saya tuh interestnya, kalau sebagai seorang dokter ya, kalau kita kan dokter dibayar jasa medis ya Bapak Ibu, kalau misalnya praktek dibayar, nggak praktek ya nggak dibayar. Terus kalau misalnya di sini kita punya kesempatan, selain kita bisa dapetin income karena omset kita pribadi, plus tambah dengan leverage income. Nah, saatnya Bapak Ibu, LTO Research ini, Edgelog Research ini sangat membantu untuk bisa, yuk bareng-bareng kita jualannya. Semakin Bapak Ibu punya leverage income, maka income Bapak Ibu akan semakin bertambah. Coba, saya pengen sharing sore hari ini. Silakan Mas. Nah, Bapak Ibu, simple banget kalau misalnya kepingin dapetin cuan di sini, Bapak Ibu tinggal mulai. Mau mulai yang mana? Boleh share, boleh build, atau boleh lead. Yang pertama adalah share. Boleh next, Mas? Kalau Bapak Ibu cuma kepengen pakai deh produknya, sambil saya ngerasain nih manfaatnya, sambil loh Bapak Ibu, jangan sampai benar-benar dapetin manfaatnya sampai 3 bulan baru sharing. Eman-eman Bapak Ibu, ayo sambil manfaatin produknya, ngerasa, aduh rasanya saya seneng banget sama teknologinya. Saya aja nih ibaratnya sampai jauh-jauh datang ke Jogja untuk benar-benar bisa memperkuat ini leverage income ya Bapak Ibu. Kebayang nggak sih ini kesempatan buat kita? Bapak Ibu cuman men-sharingkan aja, itu coba bisa kebayang nggak dapat income sampai 6 juta, dapat dari sharing bonus, atau jualan-jualan produknya, atau memang Bapak Ibu bisa sekedar ibaratnya boleh jual harian aja. Nah, itu boleh juga. Kemudian kalau build, gimana kalau build? Boleh, Mas? Nah, kalau build, ini kita ibaratnya sebagai pebisnis profesional ya, pebisnis yang pro, nggak cuma jualan sekarang, besok bosan, besok nggak besok ya udah deh. Tapi sekarang benar-benar bisnis profesional. Setiap hari buka toko, Bapak Ibu, sampai benar-benar omsetnya tercapai. Selain mendapatkan sharing bonus yang tadi 6 juta rupiah, Bapak Ibu dapat kesempatan omset sampai dengan 40%, ya. 40% itu sebesar berapa Bapak Ibu? Nah, Bapak Ibu silahkan coba tentukan, mau mendapatkan omset sekitar 4 juta rupiah, cukup kumpulkan omset 3.000 PV, nanti bisa konsultasi ya sama sponsornya. Kalau Bapak Ibu kepingin dapetin income berapa sih kalau di Jakarta, kalau misalnya pengen hidup nyaman, tenang, anak-anak sekolah dengan kondisi pendidikan yang baik, berapa Bapak Ibu? Katakanlah 14 juta. Dan itu Bapak Ibu tinggal kumpulin omset aja 6.000 PV. Nah, itu belum hitungan sharing bonus loh Bapak Ibu. Jadi kita punya kedua income, sharing bonus plus building bonus. Next Mas, yang lead. Kalau lead, Bapak Ibu ngerasa saya adalah profesional business women. Akhirnya saya kepengen buka cabang deh, saya pengen buka nih, teman saya ada di Norway.
teman saya ada di Banten, Bapak Ibu, teman saya ada di Maluku, bisa nggak sih? Bisa banget, Bapak Ibu. Karena kesempatannya Bapak Ibu nggak perlu jauh-jauh datang ke sana, Bapak Ibu nggak perlu ibaratnya keluar kocek lagi, Bapak Ibu cukup men-sharingkan peluang bisnisnya dan serahkan ke sistem. Nah, berapa dapatnya, Mas? Boleh dibuka? Dapatnya, kalau Bapak Ibu kepingin dapat nih, punya 1 orang partner dapat 10 juta, punya 4 orang partner dapat 23 juta, kepingin nggak sih dapat leverage income yang memang benar-benar kita loh, maksudnya kita nih ibaratnya dokter atau ibu rumah tangga atau bahkan pebisnis profesional, kalau benar-benar jalanin bisnis profesional ini bisa dapetin penghasilan sampai 400 juta rupiah. Aduh, Masya Allah, mudah-mudahan ya Ramadan ini kita semua bisa dapatin income seperti ini ya Allah, Masya Allah, amin, mudah-mudahan Ramadan ini ya. Dan ini bukan hanya uang yang direkayasa Bapak Ibu, karena ini benar-benar sudah diaudit secara terbuka oleh Badan Keuangan Internasional yaitu PricewaterhouseCoopers. Silakan Mas. Next. Next. Udah habis ya? Oke. Bapak Ibu, luar biasa. Saya sendiri rasanya gemas banget karena memang kabar ini jangan hanya buat kita, buat keluarga kita. Wah, saya cuman buat saya aja lah, yang penting saya konsumsi. Tapi Bapak Ibu, jujur li ya, ini adalah kesempatan kita benar-benar sharing secara tulus, sharing dulu. Masya Allah, nanti Allah akan kasih rezekinya dari mana, siapa yang akan terbuka, siapa yang akan mau join, itu dikembalikan lagi. Nah, sore hari ini saya ingin mengajak sahabat dari Singapura, yaitu Kak Rosa. Welcome, ya Masya Allah ya, menyempatkan waktunya di sore hari ini. Mic-nya boleh dibuka, Kak? Oke. Kak Rosa, boleh dong sapa-sapa kita nih yang ada di Indonesia dan perkenalkan diri, background-nya apa. Silakan, Kak. Oke, Assalamualaikum semua. Boleh dengar ya? Wah, silakan. Background saya pharmacist dan just seperti doktor tadi cerita tentang kita sebagai seorang pharmacist doktor selalu kita tak percaya pada suplemen. Ya. Tapi so saya bekerja selama lebih kurang 7 tahun di hospital dan juga di retail pharmacy seperti Guardian dan Watson. Tapi saya belajar, tak tahu mungkin Allah bukakan minda ni pasal daripada awal saya lihat pesakit-pesakit yang ada di hospital dalam otak ni berfikir mereka dah lama makan ubat kan, tapi akhirnya di mana? Di hospital. Ya, betul. So, walaupun saya belajar ubat, tapi saya kelakar bukan pro ubat, tapi saya berfikir saya mungkin ubat ni bukan solusi lah. Ya, setuju banget. Ya, so daripada situ perlahan-lahan di retail pharmacy saya belajar banyak daripada customer-customer yang datang untuk beli suplemen. So dia macam memberitahu saya bahawa kalau ubat bukan solusi, mungkin makanan adalah solusi. Tapi makanan tu bukan mudah untuk kita makan macam tadi 2-3 cawan strawberry ataupun buah-buahan kan. Jadi bagi saya suplemen adalah solusinya, tapi kita perlu cari suplemen yang ada sains lah, kerana kita nak makan jangka masa yang panjang. So daripada situ mungkin Allah dah bukakan jalan, perlahan-lahan saya dapat jumpa dengan Pharmanex. Dan kerana saya dah terbuka untuk idea makan suplemen untuk kesihatan. Masya Allah. Background saya lah. Ternyata kita juga yang harusnya rekomendasiin obat malah nggak kepengen ya Kak Rosa ya. Setuju ya Kak Rosa ya, Masya Allah ya. Kak Rosa, aku tuh excited banget ya sampai ngubek-ngubek berbagai jurnal ya. Kadang sampai nggak bisa tidur karena emang gemes gitu memang dengan teknologinya. Kak Rosa, kalau buat di Singapura sendiri, apa sih yang memang dirasain dengan hype-nya si Agelock Reset ini dan antusiasme timnya dan juga customer-customer Kak Rosa? Boleh dong di-sharingin ke kita? Okay, so daripada sains yang kita ada, sebenarnya mereka dah tak ragu-ragu lagi lah. Bila Agelock Reset dikeluarkan, terus saya kongsi pada semua klien-klien saya yang dah lama. Actually saya dalam bisnes ni lebih 10 tahun. So Alhamdulillah klien-klien saya kalau bila ada produk baru aja, mereka akan terus beli.
tanpa tanya macam-macam. Masya Allah. Ya. Tapi bagi saya macam age lock reset ni sesuatu yang memberi harapan pada semua manusia pada zaman sekarang. Kerana kalau tadi doktor Masya Allah dah ceritakan sainsnya yang sangat hebat. Lagipun kalau kita kenal Nu Skin kan, saintis Nu Skin tak akan beri kita sebarang harapan selalunya yang terbukti. Ya, so kalau sudah ada terbukti ada kesan pada glukos dalam darah, selalunya Nu Skin tak akan cerita benda-benda macam ini. Tapi kalau yang terbukti so riset ni memberi saya satu macam wow, harapan untuk diri saya juga kerana dah umur 40-an ke atas. Tak boleh elak daripada penyakit-penyakit ni lah. Dia akan perlahan-perlahan datang. Okay, dan so kerana terlampau excited lah. Lagipun kita pun dah dengar riset menjalani 7 tahun proses untuk study dan kerana terlampau excited, actually waktu launching pada Disember yang pertama, sistem Nu Skin down. Masya Allah, sampai sebegitunya. Terus semua terperanjat pasal kita dah standby di depan komputer, laptop semua dan nak key in. Even customer yang excited semua mereka dah tunggu untuk key in. Tapi sistemnya down. So semua macam terperanjat dan mungkin Nu Skin pun tak nyangka ya. Ya, pasal selalunya dulu masa saya ingat Y-Span dan R-Square masa launchingnya 12 malam. Yep. Jadi tak banyak sangat orang menunggu di depan komputer. Risetnya 12 tengah hari jam Singapura, so ramai yang sudah menantilah. Tapi selepas tu dalam 5 petang, daripada jam 12 sampai 5 petang baru sistem up. Dan dalam kabut kita masukkan, dan sekejap aja dalam masa berapa, tadi tak sampai 2 jam ada announcement, Nu Skin announce yang stok dia dah habis. Masya Allah. Macam ini sakitnya di mana itu sakitnya? Ya, semua macam dikduk pasal ramai yang dah nantikan stoknya, tak sabar kan. So, kalau macam customer lagipun bila saya pun dah expect benda ni berlaku. Jadi saya dah beritahu semua klien-klien saya untuk transfer duit semua. Yeah. So mereka semua dah transfer duit dan mereka cuma nantikan stok aja. Masya Allah. Tapi akhirnya dapat juga Kak Rosa atau gimana? Alhamdulillah. So Nu Skin siapa yang dapat awal akan hantar awal. So yang dah out of stock tu actually Nu Skin masih Nu Skin adalah satu company yang sangat baik. So mereka tepati janji dan alhamdulillah semua dapat walaupun lewat dalam masa 2 minggu ke depan. Masya Allah, luar biasa ini. Aduh, kita siap-siap nih buat besok, udah panas kayaknya pantat nih. Oke, tapi boleh tahu gak sih Kak Rosa, kalau misalnya dari cerita-cerita customer atau tim yang udah mengkonsumsi, gimana tuh cerita secara kesehatan yang memang benar-benar didapat gitu Kak Rosa? Okey, sekarang kirakan dah bulan keempat ya. So bulan keempat kita konsumsi riset. So besok sebenarnya kita pun ada launching kedua riset dan orang semua dah nantikan untuk dapatkan stok yang seterusnya. Okay, so banyaklah, ada banyak sangat testimoni, tapi saya akan kongsi dalam 7 testimoni pada hari ini. So mungkin boleh tunjukkan slide. Okay, so in general tadi doktor pun mention pasal glukos dalam darah, right? So saya akan ceritakan lebih pada fokus pada area kesihatan di bahagian ini. So yang pertama ni adalah kawan saya sendiri. So macam kawan saya ni, dia usianya 50 tahun. Okay, dia tidak ada apa-apa masalah macam kesihatan yang berat lah. Okay, orangnya pun jaga makan. Lepas tu dia selalu yoga, exercise 2-3 kali seminggu. Okay, tapi of course lah mungkin kita bekerja banyak stres So dia ada masalah 2 yang dia selalu rasa runsing yang dia nak atasi, iaitu darah dan gula dalam darah dan juga lemak kolesterol. So alhamdulillah ni yang dalam gambar slide ni dia kongsi yang dia pergi ambil darah selepas 2 bulan konsumsi riset.
Dan ternyata tanpa apa-apa ubat, kerana dia nak tengok sama ada reset dapat bantu betul-betul glukos dalam badan dia. So alhamdulillah glukosnya turun tanpa ubat. Okay, Wow. dan very good, right? Dan Wow. kolesterol pula dia masih ambil ubat doktor, tapi ternyata walaupun dengan ubat doktor total kolesterolnya turun lagi. So ini adalah sesuatu yang dia sangat-sangat gembira, pasal maksudnya dia ada harapan. Bila kadang-kadang kita dah berusia, kita rasa macam apa lagi yang perlu kita lakukan pada kesihatan, dah makan ubat tapi tak turun-turun. So dengan adanya reset, dan reset ni sangat selamat, tak ada bukan macam ubat, so kita tak rasa apa-apa risau untuk fikirkan dia punya side effect. Okay, so the next slide. Okay, the next slide ni adalah pakcik ni pun dari teman saya lah, case daripada teman saya. Pakcik ni Masya Allah, dia punya transformasinya sangat-sangat hebat. Okay, pakcik ni I think ada lakukan pembedahan kaki, amputate kaki atau potong kaki lah. Sama ya, potong kaki. Sama-sama. Kerana diabetes, kencing manis. Okay, pada Ogos tahun lalu. So dia ada banyak banyak makan ubat semua ni lah, dengan heart rate dia pun rendah sekali. Okay, so yang pertama sekali kesan yang dia dapat daripada reset. Yang lagi satu saya nak kongsi, kesan daripada reset ni sangat cepat. Okay, so pada pakcik ni dia selalu ada masalah susah untuk buang air besar, konstipasi selalu perlukan isterinya untuk bantu buat manual evacuation, like you know. Okay, so pada malam pertama dia makan reset, alhamdulillah dia dapat buang dengan sendiri. Dan dia tak stop di situ, dia seterusnya pada malam kedua, esoknya, pada keesokan harinya dia pun boleh buang air besar dengan sendiri. So ini adalah satu macam pencapaian besar untuk pakcik ni. Okay, dan selepas tu 7 hari kemudian, bila dia berjumpa dengan doktor, doktor kata dia punya kandungan gula dalam darah telah turun daripada 15 sampai 10. Okay, dan doktor juga remove blood pressure medicine. That means doktor dah tak kasih dia ubat untuk blood pressure dia. Okay, 7 hari selepas tu. Okay, dan selepas 2 bulan dia ditambah life pack. Macam tadi doktor cakap, life pack dapat cukupkan nutrisi dalam badan. So life pack actually paling penting juga. Selepas life pack dan second month reset, doktor reducekan insulin dosnya daripada 32 unit ke 20 unit. Okay, lepas tu dia boleh makan sendiri. Dulunya dia selalu macam depresi, lepas tu selalu terbaring lah. Tapi sekarang dengan ada reset, dia boleh makan sendiri, dia boleh jalan dengan menggunakan tongkat, dan dia boleh pergi ke tandas sendiri. Tak perlu siapa-siapa lagi bantu dia. Okay, InsyaAllah, merinding ya. Ya, dan dia pun lebih alert dan boleh solat dengan lebih baik. So yang baru 2 hari ke belakang ni so dah 3 bulan dalam makan reset, dia boleh berpuasa dengan biasa, dengan senang, tanpa masalah. Dia boleh bertahajud, solat malam lama-lama, dan juga boleh baca Al-Quran lama. Maknanya fokus dia bagus. Dan recently also doktor kata dia punya kidney, sebenarnya kidney dia pun tak begitu baik, dah stage 3 kalau tak salah. So mungkin ada kemungkinan untuk pergi dialysis, tapi doktor cakap sekarang condition dia dah improve. Sudah stage berapa berarti? Dia tak mention, tapi ada improvement lah. Masya Allah. Merinding saya. Mangga. So alhamdulillah kan doktor, so maksudnya ada harapan ya. Pasal dari medical aspect kita tak jarang lah nampak apa yang boleh bantu masalah kidney. Ya. Okay. Tapi ni bukan satu je, ada banyak juga tentang kidney. Okay, so the next one. Okay, ni pun saya nak kasih contoh tentang gula dalam darah. So lelaki ni adalah seorang Jerman. So dia mempunyai type 1 diabetes sejak 11 tahun. So dah lama ya, sekarang umurnya 30 lebih. So selepas 3 minggu reset, dia punya perutnya semakin kecil.
Kerana dia kata semasa dia makan reset, dia dah tak perlu, dia tak ada rasa craving untuk makan. Selalu dia kan inject insulin kan. Jadi kalau misal kata dia rasa dia makan terlebih, nanti dia akan inject lebih insulin. Tapi bila insulin dia terlebih, nanti dia rasa macam menggigil, nanti dia akan makan lagi gula. So haywire lah So itu satu, dia punya sugar sekarang better control, dia tak perlu inject insulin selalu. Okay, so dia ada flatter tummy, snacking reduce. Yang paling interesting, dia pun ada retinal bleeding. That means ada pendarahan pada urat mata. So dia dah buat surgery dulu pada di Germany lah. Tapi doctors bila in February doctor check the retinal bleeding has improved. Wow, ada harapan. Ini ialah type 1 diabetes waktu semasa kecil sampai sekarang. So semuanya, maksudnya riset ni akan beri kita banyak sangat harapan. Okay. Okay, so next. Next, okay, ni kawan saya punya bapa. Dia memang ada kolesterol, keturunan yang high kolesterol. So dulunya, okay, so dengan riset ni triglyceride dia dapat turun from 200 plus to 149. Lebih banyak lagi improvement tanpa ubat Okay, and then yang interestingnya, tadi kita ada mention pasal fatty liver kan. So riset ni juga dapat bantu improve kesihatan liver pakcik ni. Dan boleh nampak di sini dia punya AST tu, liver enzyme, turun daripada 38 sampai 29 dan ALT daripada 84 sampai 66. Okay, sebelum ni pasal pakcik ni ada masalah kolesterol, so dia ada makan ubat doktor yang ada efek pada liver. So dulu sebelum mula Pharmanex dia punya liver enzyme actually dia punya reading daripada 168. So sekarang dah kurang, tapi dengan riset dapat kurang lagi. Masya Allah. So sekarang usia dia 72 tahun. Okay. Okay. So lagi satu, next. Okay, yang ini customer kawan saya. So untuk this lady kan, yang paling ketara adalah energy level dia. So dia pernah ambil TR90 tapi kerana keadaan badan dia yang macam sluggish, tak bergerak sangat, kurang improvement lah. Okay, so tapi dengan adanya riset, dia dapat energy yang berlebihan, dan bila kita buat measurement, muscle atau otot dia lebih tinggi sekarang dan lemaknya makin menurun. Dan yang paling yang dapat bantu dia banyak ialah tidur. So riset ni salah satu pengalaman yang ramai orang akan ceritakan ialah tidur lebih lenyak, lebih bagus, lebih best. Kalau kita tak pernah rasanya, nanti insyaAllah after riset kita boleh rasa tidur yang best. Okay, so dia selepas dapat tidur yang lebih baik, dia pun tak perlu pergi ke tandas dengan kerap sebelah malam. So dengan adanya tidur yang baik ni, dia dapat lebih tenaga sebelah pagi dan dia dapat bantu sangat dalam kesihatan dia keseluruhan lah. Dan recently dia ada balik ke India dan dia tak mengalami lagi motion sickness yang dia alami bila dia perlu balik naik kenderaan daripada airport sampai ke kampungnya selama 7 jam. So sekarang tak ada motion sickness, jadi dalam 7 jam tu dia tak perlu berhenti. Tak perlu pergi toilet kerana semua dah baik lah maksudnya. Dan yang paling interesting, tak ada PMS. That means bila dia uzur atau datang period, dia tak ada masalah yang sakit-sakit ni lah PMS. Okay, next. Okay, yang ini ibu kepada 11 orang anak. Okay. Ya, di Singapura memang tak ramai orang ada ramai anak, tapi this amazing lady ada 11 orang anak. So boleh imagine dia punya sibuk setiap hari. So Ilya ni dia punya masalah satu ialah blood pressure lah. So blood pressure dia tinggi dan kerana dia banyak sangat benda yang perlu difikirkan, dia pun ada migraine yang sangat teruk lah. So selepas riset ni, alhamdulillah migraine dia hilang, blood pressure dia turun, dia pun macam tadi boleh tidur dengan lebih baik, so better energy, so of course mood dia lebih baik. So ni adalah menampak macam sikit,
tapi impactnya sangat besar sangat bagi kawan saya ni. Okay, so next last. Okay, so ni saya nak ceritakan pasal Miss Dewi ni, Mbak Dewi ni kan. Dia seorang guru. So kalau kita tahu guru sangat stres lalu fikirannya. So saya tak sangka lah pasal usia dia pun masih muda. Tapi apa yang dia ceritakan pada kita, sebenarnya dia bila pertama kali dia makan reset, dia khawatir kerana dia cakap kenapa dia tak rasa, selalu kalau macam dia nak pergi sekolah, dia sebelum pergi sekolah dia akan rasa macam runsing, worried. Tak tahu kenapa. Macam mungkin terasa macam mungkin actually stress lah saya rasa. Tapi bila dia makan reset tu, actually quite cepat. Dia rasa macam kenapa dia tak worried Kenapa saya tak rasa macam runsing, saya relax. So ni yang dia rasakan, relax. Lepas tu dia tak ada lagi macam palpitation. Kerana ni semua actually anxiety lah. Sebenarnya Mbak Dewi ceritakan yang dia tak rasa dia ada masalah ni. Tapi selepas ambil reset, dia rasa bahawa semua perkara-perkara yang dia alami dulu tidak ada lagi. So kadang-kadang kita tak perasan yang kita ada masalah mental health sebenarnya. Tapi dengan adanya reset, dengan kesihatan dalaman yang lebih baik, dia tak mengalami ni semua lah. Dan sekarang apa impactnya, dia dapat mengajar yang lebih tenang. Dan dia cakap bukan saja bantu dia tapi bantu murid-muridnya. Kerana murid-murid dia rasa dia lebih kurang marah, lebih penyabar dan senyum lebih. Wah. Masya Allah, luar biasa. Saya nak tambahkan ni last testimoni ni pasal saya rasa walaupun kita mungkin tak ada penyakit apa-apa, tapi kalau kita mulakan reset, insya-Allah kita akan rasa nikmat kesihatan yang benar. Insya-Allah. Okey? Waduh, saya semakin luar biasa nih, panas jadinya. Sabar Kak ya. Rosa, dengan sebegitu manfaat yang sangat luar biasa ya, masih ada harapan dengan orang-orang yang mungkin dibilang dokter, aduh ini sepertinya tipis, nih Bu, tipis kan gitu. Kira-kira Kak Rosa, ini gimana dampak bisnisnya buat Kak Rosa sendiri dan juga tim-tim Kak Rosa setelah LTO ini? Apa yang dirasain Kak Rosa? Okay, so semestinya omset omset juga naik. Best lah omset naik. Lagi di New Skin kita ada sharing bonus, build bonus yang akan masuk dalam akaun kita setiap minggu ya. Yeah. So ini lebaran sudah akan tiba. So insya-Allah nanti dalam seminggu omset reset kita akan naik berganda-ganda. So alhamdulillah yang kemarin tu yang dulu omset saya 6 kali ganda. So alhamdulillah, maksudnya tapi dalam situ saya juga lihat bagaimana riset ni juga buka peluang untuk downline saya atau team member saya untuk bukan saja tambah klien ataupun pengguna New Skin, tapi juga tambah business builder dalam team mereka. Ya, so sangat-sangat hebat impactnya. So saya harap dan insya-Allah lah, saya yakin orang-orang di Indonesia lagi hebat-hebat. Nanti insya-Allah dampaknya lebih besar lagi. Masya Allah, terima kasih Kak Rosa untuk sharingnya dari Singapura, antusiasnya, hype-nya. Ini benar-benar ya Kak Rosa ya, kalau kita ngomongin masalah teknologi si Agelock Reset yang sangat luar biasa, pasarnya itu loh, pasarnya. Berarti bukan hanya penyakit degeneratif ya, tadi ada mental juga ya, buat orang-orang yang sehat juga bisa ya. Jadi siapapun sebenarnya, wah ini bisa manfaatin Agelock Reset untuk kesehatan mereka. Nah, oleh karena itu jangan ditunda lagi karena memang ini kesempatannya buat kita, bukan hanya buat kita tapi juga buat tim kita ya. Kak Rosa ya, berasa banget ya pebisnis baru akan tumbuh di LTO ini. So, jangan sampai ketinggalan, segera hubungi teman-teman Anda, keluarga, kerabat yang memang membutuhkan dengan problem yang sama, langsung dikontak dan invite, bisa di-sharingkan, besok kita langsung cus transaksi. Kak Rosa, ini terima kasih banyak waktunya, sharingnya, Masya Allah, semoga bisnis Kak Rosa dan juga organisasinya terus bertambah besar di Ramadan ini, semakin barokah, menyebarkan manfaat ke banyak orang. Kak Rosa, ada
last word ya, maksudnya sharing apa yang kepingin Kak Rosa sharingkan ke kita nih, berhubung besok kita langsung choose LTO Riset. Okey, memang riset adalah betul-betul nama yang tepat. Maknanya untuk kita riset betul bisnes kita dan jangan tunda-tunda lagi lah. Sekarang juga kongsi dan share sebanyak-banyaknya. Wow, terima kasih Kak Rosa. Saya kembalikan ke Mbak Anggi. Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih sekali untuk Dr. Navita dan Kak Ros, luar biasa banget. Kelihatan banget ya penjelasan Dr. Navita begitu luar biasa dan passionate sekali. Saya karena tahu bahwa Edgelog Riset ini bisa menjadi harapan baru untuk banyak orang, bukan hanya orang yang sakit, bahkan orang yang sehat pun perlu Edgelog Riset ini. Dan teman-teman, sekian event kita dari DNA Community, ngabuburit bareng dari DNA Community dan tasyakuran 1 dekade DNA Community. Terima kasih atas partisipasinya selama beberapa jam bersama kami, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Dan akhir kata dari saya, kalau Ramadan itu ibarat air hujan yang menyuburkan benih-benih kebaikan, Edgelog Riset ini bagaikan oase yang memberikan harapan kesehatan untuk banyak orang. Semoga kita bisa memaksimalkan momentum Ramadan dan pre-launching Edgelog Riset ini sebagai perlompatan untuk meningkatkan kualitas hidup kita dan banyak orang, khususnya di Indonesia, untuk mendapatkan opportunity dan kesehatan yang lebih baik melalui produk dan opportunity-nya. Oke, sekian dari kami DNA Community undur diri dan saya Anggi sebagai host. Terima kasih banyak atas partisipasinya dan supportnya dan juga terima kasih untuk teman-teman dari Singapura yang berpartisipasi pada hari ini. Saya Anggi undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya, tag DNA untuk mendapatkan giveaway-nya. Ya, share langsung di IG story-nya dan tag DNA, mention apa yang teman-teman dapatkan hari ini. Menebar senyum, menabur amal, menyebut hari yang penuh berkah. Bercanda tantangan sambil bermaaf-maafan, hilang dendam habis marah di hari lebaran. Minal aidin wal faizin, maafkan lahir dan batin. Selamat para pemimpin, rakyatnya makmur terjamin. Lebaran datang, waktunya pulang. Salam-salaman, maaf-maafan. Ketemu mantan, kau malah nyaman. Saja kepelaminan. Maafkan aku yang penuh dosa.